Indonesia tanah air beta. Indonesia, sebuah negara kepulauan yang sangat unik. Tidak hanya kaya keindahan alamnya, tapi juga keberagaman suku, budaya, bahasa, dan agama. Keberagaman ini sesungguhnya adalah anugerah dari Sang Pencipta. Dalam keberagaman dan perbedaan ini, kita, warga Indonesia, berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari dalam keadaan damai. Namun, persatuan di Indonesia mengalami banyak ujian. Serangkaian konflik yang bernuansa sara pernah mengoyak keharmonisan anak bangsa, termasuk di Kalimantan Barat. Dan kondisi terkini, penghargaan terhadap nilai multikultur semakin menurun. Bangsa kita menghadapi tantangan yang semakin berat, di mana kelompok intoleran semakin merajalela dan memaksakan kehendak mereka kepada pihak yang mereka anggap berbeda dengan pikiran dan cara mereka. Dan tidak jarang kekerasan ditampilkan oleh sekelompok ini untuk mencapai tujuan mereka. Terorisme, radikalisme, menambah daftar tantangan yang harus dihadapi oleh bangsa ini. Kebohongan dan fitnah, serta penyebaran ujaran kebencian yang berseliweran di media sosial turut memprovokasi dan menambah tantangan bagi upaya untuk menjaga persatuan, toleransi, dan perdamaian. Konflik kekerasan pada akhirnya tidak menguntungkan pihak manapun. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Tapi barangkali aktor, oknum, atau provokator konflik saja yang tertawa senang di balik bencana kemanusiaan ini. Korban jiwa berjatuhan, harta benda lenyap, meninggalkan trauma yang mendalam bagi mereka yang selamat, terutama para wanita dan anak-anak yang akan menjadi penerus bangsa. Apakah hal seperti ini yang kita inginkan? Tentu saja kita semua menginginkan hidup dalam suasana yang damai, dan pemerintah berperan paling utama dalam menjaga perdamaian dan persatuan NKRI melalui berbagai dinasnya. Salah satunya adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, di mana nilai perdamaian bisa ditanamkan sejak dini melalui pendidikan. Dalam rangka merawat perdamaian masyarakat yang multikultural di Kalimantan Barat ada dua cara. Yang pertama, kita harus memasyarakatkan yang namanya 4 pilar kebangsaan. 1, lambang negara kita Pancasila. 2, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang ketiga itu Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu yang harus kita sosialisasikan, kita tanamkan ke segenap jiwa anak-anak kita di Kalimantan Barat. Itu 1. Lalu yang kedua, dengan memberdayakan seluruh komponen yang terlibat di dalam kebudayaan. Karena di dalam kebudayaan ini itu sudah menyangkut multikultur di situ. Dikemas dalam sebuah seni dan budaya, ini adalah salah satu strategi untuk mempererat, memperkokoh, memperkuat daripada perbedaan-perbedaan itu tadi, dijadikan sebuah satu kekuatan, dalam bentuk budaya itu untuk Indonesia satu. Saya kira itu. Ajakan saya, mari kita bersama-sama mempererat persatuan dan kesatuan bangsa, negara di Republik ini, secara khusus di Kalimantan Barat. Dengan cara yang memandang sesuatu itu dengan cara yang bersama. Kita tidak boleh mempertentangkan kelainan suku, kelainan agama, asal-usul dan sebagainya.
itu udah harga final. Final, tidak bisa dikutak-katik. Bukan kehendak kita mau berbeda, tapi itu kehendak yang Maha Kuasa. Namun kita sebagai warga negara NKRI tidak boleh membebankan upaya ini kepada pemerintah saja. Sangatlah penting bagi semua pihak untuk terlibat, baik dari masyarakat sendiri, organisasi masyarakat sipil, akademisi, jurnalis, pemuka agama, aktivis, dan banyak lainnya. Dalam Al-Quran pada surat Al-Hujurat ya, ayat 13, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, hai orang-orang beriman, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian ya dari laki-laki dan dari perempuan untuk apa? Ya, wa ja'alnakum syu'uban. Nah, lalu kami menciptakan kalian, menjadikan kalian syu'uban, berbangsa-bangsa. Ya, wa syu'uban wa qabaila, dan bersuku-suku untuk apa? Lita'arafu, agar supaya antara satu dengan yang lain itu saling mengenal. Kepada seluruh pihak, kita semua sebagai warga Kalimantan Barat selalu menjaga ya keharmonisan ini, karena sudah berlangsung dengan sangat baik. Ini harus kita pelihara dengan cara selalu menghargai perbedaan dan keragaman, termasuk keyakinan berbeda dengan kita. Apapun perbedaan antara satu dengan lain, kita harus saling menghargai dan saling menghormati antara satu dengan lain. Dalam Konsili Vatikan kedua, dalam ensiklik Surat Pastoral Paulus Nostra Aetate, di sana tegas menghargai budaya-budaya yang baik ada pada budaya apapun di dunia. Bahkan Gereja Katolik berani mengatakan ada keselamatan di luar Gereja Katolik. Pesan saya yang sederhana adalah semua makhluk di dunia ini diciptakan oleh Tuhan. Nah, apapun dia, bagaimanapun bentuknya, dan kita wajib menghormati karya Tuhan selama kita masih percaya dengan Tuhan. Kalau kita masih percaya Tuhan, masa aneh kalau kita tidak menolak ciptaan Tuhan ini. Tuhan kan sudah menciptakan kita ini bermacam-macam, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, punya latar belakang yang berbeda. Enggak secara kebetulan itu yang diciptakan Tuhan. Oleh karena itu ketika dalam Matius dikatakan Tuhan menerbitkan matahari bagi semua orang, artinya kan kita harus bersaudara, siapapun dia. Kalau tanamkan nilai ini, saya percaya kehidupan kita yang multikultural ini akan lebih baik. Khususnya dalam kemajuan kita berbangsa, bernegara, bermasyarakat, bersosial, dimanapun kita berada. Untuk menjaga kehidupan yang harmonis, yang damai, khususnya di Kalimantan Barat, kepada umat Kristiani, umat Kristen dimanapun, ya pertama laksanakan firman Tuhan. Hukum Tuhan, hukum yang pertama tadi, kasih Tuhan Allahmu. Yang kedua, kasihlah sesama manusia. Kalau kita mengasihi sesama manusia, yang namanya manusia, mau dia kulitnya beda warna sama kita, rambutnya beda sama kita, latar belakangnya apapun beda sama kita, kita harus mengasihi dia. Itu yang utama. Mengasihi dia itu sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Apa yang menjadi praktek dalam agama Buddha, yaitu ada nilai-nilai hiri dan otapa, malu berbuat jahat, dan takut akan akibat dari perbuatan jahat itu. Itu nilai-nilai yang harus dikembangkan untuk menjaga keharmonisan di tengah-tengah kehidupan yang diliputi oleh banyak perbedaan. Khususnya bagi umat Buddha di Kalimantan Barat, saya berpesan dan mengharapkan bagaimana kita sebagai umat Buddha untuk saling menjaga kerukunan, keharmonisan, supaya kita cinta damai. Bagaimana juga kita bisa mengembangkan kasih sayang di dalam kehidupan ini. Maka dengan kita memiliki kasih sayang terhadap siapapun, maka keharmonisan itu tetap terjaga. Dalam ajaran Konghucu sudah dikatakan bahwa seorang susilawan atau seorang cunce, nah dia bisa hidup rukun walaupun itu berbeda. Tapi seorang yang rendah budi, ya, itu walaupun sama dia nggak bisa bakal rukun. Nah, sudah tepat bahwa pemerintah itu menggalakkan multikultur ini ya untuk semua rakyat Indonesia untuk mengetahui dan menerapkan sesuai ajaran dari agama masing-masing. Karena apa?
Karena pemerintah dan umat, terutama umat Konghucu, mengetahui bahwa kemungkinan jauh harus kita pikirkan. Maka kerukunan akan tercipta. Kalau misalnya kemungkinan jauh tidak kita pikirkan, maka tadi dikatakan bahwa kesulitan atau kesusahan berada di dekat kita. Ajaran Hindu yang berkaitan dengan multikultural dalam menjaga keharmonisan ini, ada ajaran Weda yang mengajarkan Wasudewa Kutumbaka. Bagaimana dalam mengimplementasikan ajaran Wasudewa Kutumbaka? Karena Tuhan menciptakan, Wasudewa Kutumbaka mempunyai arti bahwa segala ciptaan Tuhan Yang Maha Esa adalah bersaudara. Karena bersaudara, kita harus mampu menjaga hubungan yang harmonis antara satu dengan yang lain. Khusus kepada umat Hindu, saya mengajak kepada seluruhnya yang berada di daerah Kalimantan Barat pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Mari kita amalkan ajaran Wasudewa Kutumbaka, kemudian Trihita Karana, kemudian Tatwa Masi dengan landasan Santi, maka kedamaian akan kita wujudkan. Dengan kedamaian kita akan bisa hidup secara harmonis untuk mencapai kebahagiaan. Bahwa kita lahir di dunia ini tidak bisa memilih dari orang tua kita siapa, dari suku kita apa, dan keyakinan apa. Yang paling penting tadi kita lihat pada artinya negara ini. Negara ini berdiri dulu dari berbagai orang tokoh-tokoh, tokoh-tokoh orang pintar, dan bukan hanya dalam ilmu pengetahuan tapi juga dalam filsafat dan agama. Mereka melihat bahwa kita ini memang penuh dengan keragaman. Disitulah nama yang begitu, seperti untayan. Jadi mereka mengatakan, ya jadilah Indonesia yang beragam. Ya. Prinsip Melayu itu ada namanya panas setahun, dia akan teduh dengan hujan sehari. Artinya kita itu mudah memaafkan, ya. Jangan seperti susu satu belanga sedikit aja nila rusak sebelanga. Bukan, itu bukan prinsip kita. Jadi kita ada biar panas gimana pun, karena hujan sehari teduh. Artinya apa? Selalulah kita melihat semua sisi itu ada pada kebaikan orang. Salah satu wadah bagi organisasi masyarakat sipil dan pemangku kepentingan yang konsen dalam isu merawat perdamaian dan menghargai multikultur adalah ANPRI, singkatan dari Aliansi Perdamaian dan Transformasi, yang diinisiasi oleh Institut Diekologi dan berbagai organisasi non-pemerintah dan individu berbeda latar belakang, etnis, agama, dan bidang, tetapi dengan konsen yang sama. ANPRI berupaya menjaga kerukunan, harmoni, dan perdamaian melalui jalur tanpa kekerasan, lewat pendidikan, advokasi, dan publikasi. ANPRI itu adalah perkumpulan berbagai organisasi, perkumpulan masyarakat dan juga mahasiswa, pelajar yang punya perhatian dan konsen terhadap isu-isu perdamaian. ANPRI ini lahir dan didirikan itu diantaranya adalah untuk mengawal, untuk menjaga supaya proses perdamaian di Kalimantan Barat ini yang multikultur, multi etnis itu bisa terjaga, terpelihara dengan baik. Karena seperti yang kita ketahui bahwa perdamaian itu bukanlah suatu tujuan, tetapi dia adalah sebuah proses yang harus dipelihara secara berkelanjutan. Nah, ANPRI dalam hal ini mengambil peran karena dia adalah perkumpulan berbagai organisasi yang konsen di isu perdamaian. Pertama-tama adalah mengambil peran melakukan kampanye, melakukan advokasi untuk perdamaian bersama-sama seluruh stakeholder agar menyuarakan, menjaga supaya isu-isu perdamaian ini menjadi konsen semua pihak. Pada momen 2018 itu adalah tahun politik, ya, dan biasanya hal-hal yang menyangkut identitas, politik identitas ini muncul kembali. Nah, oleh karena itu kita dari ANPRI sangat mengharapkan itu kepada semua pihak
itu supaya misalnya di proses politik itu berpolitiklah secara profesional dan bukan emosional dan bukan mengutamakan politik identitas. Nah, siapa yang berpolitik secara identitas ini adalah sebenarnya akan melukai rasa keadilan itu sendiri. Dari konteks perdamaian dan multikultur di Kalimantan Barat, ya karena ide ini tadi adalah bagian dari advokasi budaya, maka ide juga adalah menyuarakan tentang kearifan lokal Dayak dan budaya-budaya perdamaian yang ada di orang Dayak. Nah, banyak misalnya yang menyimpulkan ketika terjadi konflik di masa lalu bahwa konflik itu misalnya terjadi akibat perbedaan budaya dan seterusnya. Nah, apa yang dilakukan ide kemudian melakukan riset, melakukan penelitian, melakukan kajian-kajian terhadap informasi itu dan seperti apa sebenarnya yang terjadi dengan orang Dayak itu. Nah, ternyata melalui kajian kita orang Dayak ini dari sejak masa lalu itu adalah orang yang bisa hidup damai tentram itu dengan orang lain. Jadi perbedaan-perbedaan sebenarnya di orang Dayak ini sendiri sebenarnya sudah ada perbedaan itu. Nah, kalau kita lihat di Kalimantan Barat ini, kalau menurut hasil riset dan penelitian kita ada sekitar 151 subsuku Dayak itu di Kalimantan Barat dan dengan 168 bahasa. Nah, itu saja sudah menunjukkan bahwa Dayak ini sebenarnya sudah beragam itu. Dari segi kearifan, nah ternyata di sebagian besar orang Dayak itu adalah punya budaya-budaya perdamaian itu, budaya-budaya anti kekerasan. Termasuk misalnya dalam istilah-istilah lokal misalnya. Kalau istilah orang Kadayan misalnya amekan talino katanya, asuk pun dimarek makan. Jadi kalau bahasa Indonesia jangankan manusia itu binatang pun kalau ke tempat kita harus kita kasih makan. Budaya yang ada ini justru sebenarnya meredam proses konflik yang ada. Tetapi perbedaan budaya itu bisa memperparah konflik kalau misalnya itu disalahgunakan gitu loh. Nah, apa pesan kita? Nah, pesan kita sebenarnya kepada masyarakat kita dimanapun berada ya, dari kelompok etnis manapun, yang harus kita lakukan itu adalah bagaimana kita memperkuat pengetahuan-pengetahuan lokal kita, kearifan-kearifan kita tentang budaya perdamaian. Jadi budaya-budaya perdamaian yang ada di komunitas kita itulah yang harus kita suarakan terus-menerus. Problem di kita di Madura rantau ini, kita kan di Madura Kalimantan Barat ini kan Madura keturunan ya. Itu memang tidak semua, walaupun dia bangga dengan identitasnya, tapi juga tidak semua paham terhadap kebudayaannya. Sebagaimana juga orang lain mungkin ada yang paham, ada yang tidak. Nah, ini harus dilakukan saling tukar pendapat, saling diskusi. Bagaimana misalnya orang memahami harga diri. Harga diri itu saya kira tidak hanya orang Madura, ya kan? Semua orang pasti punya harga diri. Siapapun dia kalau harga dirinya diganggu pasti akan terusik. Begitu juga orang Madura. Nah, itu harus dipahami. Dalam konteks apa harga diri itu harus ditegakkan misalnya. Nah, itu kalau nggak dipahami, ini orang akan serampangan nanti memahami harga diri. Seakan-akan kalau tersinggung harga diri, bukan sekedar itu, tapi ada ukuran-ukurannya. Pada saat seperti apa harga diri kita terganggu. Ya, kami ingin mengajak bahwa mari kita jaga dan pelihara ya kerukunan, keharmonisan masyarakat Kalimantan Barat yang multikultur ini. Mari kita bergandengan tangan bahwa perbedaan yang kita miliki ini anugerah. Karena ini anugerah, mari kita syukuri, kita nikmati, kita bangun kerjasama. Dengan segala perbedaan yang kita miliki, mari kita bangun Kalimantan Barat yang multikultur ini. Di tahun 2014 didirikan Sejuk Kalimantan Barat dengan menggelar pelatihan workshop jurnalis di Kalimantan Barat dan juga beberapa jurnalis di Kalimantan yang lain. Kita bersama-sama melakukan pelatihan peliputan tentang keberagaman. Jadi pada workshop itu kita melakukan pelatihan pendalaman bagaimana menggali isu-isu keberagaman, termasuk di dalamnya adalah perdamaian. Tentu yang dibahas adalah permasalahan-permasalahan perdamaian, konflik yang ada di Kalimantan Barat dan juga Kalimantan yang lain dan Indonesia dalam skup besar. Permasalahan utama yang kami temukan adalah bagaimana merawat perdamaian ini dalam jangka panjang, jangan sampai konflik yang terjadi di Kalimantan Barat kembali berulang. Itu yang menjadi PR utama Sejuk dan teman-teman. Mari kita sadar bahwa apapun
apapun alasan dari perbedaan, dari multikultur, sebenarnya yang ingin kita rasakan adalah soal perdamaian. Bagaimanapun konflik itu banyak merugikan, bagaimanapun kita sudah merasakan konflik terus berkelanjutan dan banyak sekali orang yang menderita di masa kini dan masa datang. Kita seharusnya bisa memahami apa sebenarnya akar konflik itu dan jangan terus dijadikan bahan bakar untuk menjadi konflik berkelanjutan. Masyarakat Jawa selalu mengajarkan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya, masyarakat Jawa selalu mengajarkan untuk selalu menjaga hubungan silaturahmi dengan siapapun, terutama yang ada di sekitar, sehingga hubungan komunikasi, apakah itu bidang sosial, ekonomi, budaya bisa terjalin. Himbauan kami untuk semua masyarakat Kalimantan Barat umumnya dan masyarakat Jawa khususnya untuk terus menjalin komunikasi, baik itu melalui sosial, ekonomi, dan budaya, supaya suasana kondusif, suasana nyaman bisa kita nikmati dan kita tularkan kepada anak cucu kita nantinya. Multikultural, keberagaman yang harmonis, bahwa warisan nenek moyang kita sejak marga-marga itu kita telah diwariskan terlebih dahulu tutur sapa atau martarombo. Tarombo itu artinya silsilah, supaya kita tahu posisi kita, persaudaraan kita. Ada dalihan natolu di masyarakat Batak di antar marga-marga itu, sehingga kita tahu apakah itu hula-hula, dongat tubuh, boru, bere, dan lain-lainnya. Itu semua di antara marga itu dengan ikatan perkawinan ada status sosialnya. Oleh karena itu, masyarakat yang harmonis dalam perbedaan tadi, multikultural itu tidak hanya berlaku di masyarakat Batak, tapi juga kita coba keluar, karena kita ada nanti perkawinan antar kecamatan, antar kampung, antar kabupaten, bahkan antar provinsi. Jadi ajakan kita kepada etnis lain, marilah kita kedepankan kearifan lokal masing-masing yang selaras dengan Pancasila. Multikultur itu sendiri itu berangkat dari paham yang kita sebut pluralisme. Ya. Jadi pluralisme itu mengakui bahwa keberagaman itu adalah sebuah keniscayaan gitu. Jadi sesuatu yang justru harus disyukuri sebagai sebuah kekayaan, sebuah berkat ya yang ada di alam semesta ini gitu. Nah, oleh sebab itu maka keberagaman itu justru harus dijadikan satu energi yang positif justru untuk membangun kebersamaan. Kita ingin supaya kejadian-kejadian di masa lalu berupa konflik-konflik yang melibatkan kekerasan itu tidak terjadi lagi. Dalam konteks inilah saya kira GPPK berupaya untuk berkontribusi, berpartisipasi bagaimana kita mengupayakan supaya tragedi-tragedi kemanusiaan di masa lalu itu tidak lagi terjadi di masa-masa yang akan datang. Jadi sebenarnya itu poinnya.